Ya, what's up guys? Jadi kemarin itu dua pertandingan yang cukup lumayan seru ya. Pertandingan pertama gue bahas Inggris lawan Slovakia. Inggris dengan 4-2-3-1. Nah, Southgate kan masih bingung nih siapa partner Declan Rice. Jadi dia mainin Kobe Maino gitu. Dan yang lainnya masih seperti biasa startingnya, dan Slovakia bermain dengan 4-4-3-3 atas kertas. Slovakia unggul lebih dulu di menit 25 itu lewat counter attack. Skrans cetak satu gol dan bener-bener Slovakia di awal babak pertama ya sangat ngelawan dengan Inggris gitu. Bahkan XG mereka jauh lebih besar daripada Inggris. Inggris nggak ada satu kali pun peluang on target yang berbahaya. Bahkan mereka coba create peluang tapi sayangnya mereka gagal konversi jadi gol. Benar-benar buntu serangan Inggris, apalagi sangat-sangat boring di babak pertama. Dan Slovakia dapat 2-3 kali counter yang cukup berbahaya kalau gue bilang. Tapi sayangnya memang babak pertama itu masih keunggulan Slovakia 1 gol gitu. Ya, pertandingan di awal babak pertama memang agak sedikit panas ya, ada beberapa kartu kuning. Akhirnya masuk ke halftime, babak kedua Foden itu dapat gol. Sayangnya golnya memang posisinya offside gitu, jadi dianulir dan kedudukan masih keunggulan Slovakia 0-1 gitu. Akhirnya Inggris di babak kedua mulai ngotot untuk menyerang, berbeda seperti di babak pertama yang buntu untuk serangan. Ya, ada beberapa kali serangan seperti heading Harry Kane, terus juga tembakan di luar kotak penalti dari Declan Rice yang masih kena tiang. Slovakia mencoba cari counter tapi nggak ada yang cukup efektif gitu. Tidak seperti babak kedua lah, tidak seperti babak pertama lah, sorry. Babak kedua ini Inggris lebih ngotot untuk menyerang. Mereka punya total 7 on target, 7 tembakan. Sementara big chance mereka ada 1. Ya, tapi kembali lagi Inggris masih buntu sampai menit 90 plus 5. Nah, extra time-nya 6 menit, tambahan waktunya 6 menit. Akhirnya Guehi itu assist ke Palmer crossing ya kalau nggak salah, di heading oleh Guehi, dan Bellingham salto lah tendangan gol 1-1. Dan ini memupus harapan Slovakia untuk lanjut ke babak selanjutnya karena kedudukan Inggris 1-1. Ya, Bellingham dan Harry Kane di babak pertama itu hampir nggak, Bellingham masih kerja keras lah, Kane benar-benar buntu serangan. Tapi akhirnya di menit 90 plus mereka bisa mencetak gol. Ya, sangat beruntung sih kalau gue bilang Inggris. Masuknya pergantian pemain seperti Trippier yang diganti Palmer jadi sayap kanan ya, sementara Saka ditarik sebagai wingback lah istilahnya. Terus juga Eze gantiin Maino dan Tony gantiin Foden. Itu so far lebih efektif untuk membantu serangan Inggris karena gue rasa Foden agak kurang ya bermain di kiri ya. Ya, sebenarnya dia di posisinya Bellingham oke sih, tapi sayangnya memang sudah ada Bellingham di situ dan mungkin Bellingham bisa ditarik lebih mundur sebenarnya. Foden dikasih free roll, tapi ya Southgate still Southgate gitu. Akhirnya masuk di awal extra time nih, karena keunggulan 1-1 extra time. Dapatlah gol dari Harry Kane gitu, assist dari Tony. Akhirnya di menit 91 Inggris unggul 2-1. Nah, di sini udah terlihat bahwa Slovakia susah untuk ngebobol Inggris. Sebenarnya kalau dari segi statistik XG Slovakia lebih besar daripada Inggris. Inggris 1,61 overall, Slovakia 2,16 gitu. Big chance pun sama-sama 2 lah istilahnya. Tapi memang Inggris bisa jadikan itu gol. Dan so far sih kalau gue lihat di babak pertama Inggris mainnya katro banget. Memang di babak kedua mereka cukup ngotot, dan lalu masuk ke extra time mereka coba untuk lebih ngotot lagi dan akhirnya dapat gol gitu. Jadi ya apa ya, gue rasa Slovakia ini benar-benar memberikan perlawanan untuk Inggris ya. Dan Inggrisnya pun juga bermainnya cukup jelek lah kalau gue bilang. Mereka masih belum dapat kekompakan as a teamnya sih. Ini sih yang agak PR sih. Mungkin Declan Rice bermain bagus, Harry Kane di babak kedua, dan Bellingham di babak kedua juga. Foden masih nggak kelihatan gitu.
Walker juga tidak seperti Walker yang kita lihat di City ya. Mungkin dia kurang bisa kerjasama dengan Saka, gue nggak tahu. Tapi dengan hasil ini Inggris akan ketemu siapa ya? Kalau nggak salah, gue lupa, kayaknya Inggris bakal ketemu. Gue lupa lah hasilnya Inggris bakal ketemu siapa, tapi kayaknya sih lawannya nggak. Oh ya, ketemu Swiss. Nah ini bakalan kita enjoy the game nih, karena Swiss benar-benar mainnya juga cukup oke dengan pressingnya. Apakah Inggris bisa keluar dari tekanan Swiss? Ya we'll see gitu. Kita lihat nanti di 8 besar ya. Oke, di match kedua itu Spanyol menang 4-1 lawan Georgia. Ya Georgia dapat 1 gol lebih cepat lewat blunder ya Norman ya. Di menit 18 akhirnya bisa disamakan oleh Rodri di menit ke-39 dengan shoot di luar kotak penalti. Ya ciri khas Rodri, sering melakukan itu di City juga. Dan halftime dengan 1-1. Ya Georgia ini benar-benar parkir bus lah istilahnya. Mereka cuma dapat possession 25. Mereka nggak dapat big chance sama sekali selain own goal itu. Terus juga Spanyol mendominasi permainan. Mereka punya 35 shot on target overall. Terus juga total tembakan 35 dan big chance mereka ada 5. Ya tapi kembali lagi susah untuk lawan tim parkir bus sebenarnya. Akhirnya di menit ke-51 Lamine Yamal crossing di heading oleh Fabian Ruiz dan kedudukan jadi 2-1 gitu. Masuk ke menit 52 Olmo masuk menggantikan Pedri. Akhirnya Spanyol bisa menambah keunggulan di menit ke-75. Itu golnya dari Nico Williams, itu keren banget. Gue rasa dia shooting ke atasnya kiper dan bener-bener itu sulit sih untuk dijangkau sih. Akhirnya di menit 83 Olmo yang menggantikan Pedri bisa mencetak gol tembakan dari luar kotak penalti juga. Dan ini membuat Spanyol akan ketemu Jerman nih. Ya Spanyol di atas kertas harus menghadapi tuan rumah Jerman, yang ini agak sulit untuk Spanyol dan mungkin akan jadi big match ya. Karena memang kita tahu Jerman juga bermain cukup bagus sih. Sayangnya ini gue rasa final yang kepagian ya, tapi kembali lagi drawing mereka harus ketemu dan ini mungkin akan adu taktikal. Kita nggak tahu siapa yang akan bakal menang, we'll see lah. Sementara itu Georgia udah sampai lolos grup aja, udah mungkin pencapaian yang cukup bagus ya dari segi tim debutan. Ya Kvaratskhelia, mereka benar-benar parkir bus, mereka jarang sekali dapat peluang dan Spanyol benar-benar mendominasi permainan sih gue rasa. Oke, nanti hari ini match yang seru adalah Belgia lawan Prancis nih, dan juga Portugal lawan Slovenia kalau nggak salah. Ya we'll see lah. Tapi kembali lagi Spanyol akan ketemu Jerman, ini benar-benar partai yang seru sih. Ya see you di video selanjutnya.